Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dalla zilla wa zilla aw adlima aw udlama aw ajala yajala alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Hayatus Sahabah. Hari ini kita akan membahas halaman 346 bab Ijra' Umar min Baitil Mal ala Syaikhin min Ahli Dhimmah. Ini diambil aja. Ininya diambil. Jadi kita akan membahas tentang tindakan Umar. Bagaimana Umar radhiyallahu an ketika menjadi seorang khalifah menyaksikan penderitaan orang Yahudi, dan bagaimana jaminan khilafah atau khalifah Umar ini terhadap orang Yahudi yang tentu saja dia bukan seorang muslim. Ini sekaligus menunjukkan kepada kita tentang betapa adilnya sistem Islam. Islam diterapkan, dan ketika Islam itu diterapkan, maka Islam itu menjadi rahmat bagi alam. Islam menjadi kebaikan bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang Islam tetapi juga untuk orang non-muslim. Karena itu apa yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an, baik di dalam riwayat-riwayat sebelumnya maupun riwayat yang kita akan kaji pada pagi hari ini, menjelaskan pada kita bagaimana wajah Islam yang sesungguhnya. Nah, di sini sekaligus saya ingin sampaikan pentingnya pelajaran sejarah. Nah, jadi jangan sampai umat ini kehilangan obor karena mereka tidak mempelajari sejarah. Jadi sejarah itu bukan hanya cerita masa lalu, tetapi sejarah itu adalah fakta yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi kalau orang belajar sejarah itu dianggap belajar dongeng atau cerita, itu salah. Karena sejarah itu adalah fakta yang pernah terjadi pada zamannya, kemudian kita pelajari kembali sebagai satu fakta yang pernah terjadi. Bahkan Al-Quran sendiri banyak menceritakan kisah-kisah umat dan Nabi terdahulu. Itu juga bagian dari sejarah. Coba bayangkan kalau Nabi Muhammad tidak pernah mendapatkan pelajaran sejarah dari Allah di dalam Al-Quran, maka tentu Nabi Muhammad tidak akan pernah tahu bagaimana karakter orang Yahudi, bagaimana karakter orang Nasrani. Sementara di Madinah itu sangat heterogen ketika itu. Jadi Rasulullah dari mana tahunya orang Yahudi itu pengkhianat? Dari Al-Quran. Karena Al-Quran menceritakan sifat mereka, Al-Quran menceritakan bagaimana sejarah mereka, sejarah bagaimana Nabi Musa ketika itu. Nah, oleh karena itu di sini pentingnya pelajaran sejarah. Jadi jangan dianggap sejarah tidak penting. Justru sejarah itu menjadi spirit. Apalagi ketika kita melihat realitas kehidupan hari ini, di mana boleh dikatakan umat Islam itu mengalami situasi yang sulit, maka sejarah itu bisa menjadi inspirasi. Dengan belajar sejarah, umat Islam akhirnya mendapatkan inspirasi, sehingga mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Jadi salah besar kalau anak-anak kita tidak diajari sejarah dengan alasan ini tidak ada gunanya, cuma ilmu hafalan. Itu salah perspektifnya tentang sejarah.
Jadi kalau ada upaya sekarang untuk menghapus mata pelajaran sejarah, dan sudah banyak tokoh yang menyuarakan bahwa ini akan menghapus identitas, ya. Jadi sebenarnya ada upaya sistematis untuk menghilangkan Indonesia memang, tapi itu bukan orang Islam yang menghilangkan, ya, meskipun selama ini yang dituduh selalu orang Islam. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, oleh karena itu hari ini kita belajar bagaimana sejarah, bagaimana sirah yang harusnya kita pahami agar kita bangga sebagai umat, agar kita yakin bahwa kita ini adalah umat terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Ibnu Asyakir wal Waqidi an Abdullah ibn Abi Hadrat al-Aslami radhiyallahu anhu qala, Ibnu Asyakir dan Al-Waqidi telah mengeluarkan riwayat dari Abdullah bin Abil Hadrat Al-Aslami radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai. Qala, berkata Abdullah bin Abdul Hadrat Al-Aslami, lama qadimna ma Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an Al-Jabiyah. Jadi ketika kami tiba bersama Umar bin Al-Khattab di Jabiyah, satu kawasan, satu wilayah. Idza huwa bi syaikhin, tiba-tiba ketika itu ada seorang yang sudah tua renta, min ahli dhimmah, dari kalangan ahli dhimmah. Siapa ahli dhimmah itu? Ahli dhimmah itu adalah orang non muslim yang dhimmahnya itu, saya sudah sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, yang disebut dengan dhimmah itu adalah jaminan. Jadi negara itu memberikan jaminan. Jaminan itu diberikan kepada siapa? Kepada warga negara. Apa yang diberikan jaminan itu? Terkait dengan, pertama tentu saja nyawanya, karena itu Islam itu menjaga nyawa, ya. Jadi salah satu yang kemudian disebut sebagai masalih daruriyah, kemaslahatan daruri dengan diterapkannya Islam, kemaslahatan vital dengan diterapkannya Islam, itu adalah hifdzun nafs, yaitu menjaga jiwa. Orang muslim maupun non muslim kalau dia menjadi warga negara Islam, itu pasti jiwanya akan dijaga, ya pasti. Jadi nggak usah undang-undang perlindungan ulama, itu pasti dijaga. Wong memang begitu kok. Itu jaminan yang melekat, ya, kepada orang muslim dan non muslim. Itu yang disebut dengan dhimmah, ya. Nah, meskipun nanti konteks ahli dhimmah ini diberikan kepada orang non muslim, tetapi esensi dari jaminan itu bisa berupa hifdzun nafs, jadi menjaga jiwanya agar jiwanya tidak terancam. Nyawa itu harganya luar biasa, tidak bisa dirupiahkan kalau bahasanya Pak Anies itu. Nyawa itu nggak bisa dirupiahkan, jadi jangan nawar-nawar dengan rupiah, ya kan? Nah, ini penting, ya. Coba bayangkan kalau negara sudah tidak menghargai nyawa, ya kan? Nah, ini Islam itu yang disebut dengan hifdzun nafsi. Ada hifdzul mal. Bukan hanya dhimmah, jaminan itu diberikan untuk menjaga jiwa, tetapi harta itu juga dijaga, ya. Harta itu dijaga. Jangankan, ya, orang lain, ini suami istri saja, hartanya istri itu kalau diambil suaminya tanpa ridho istrinya, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Apalagi ini hartanya orang lain. Coba bayangkan, itu Islam. Itu namanya hifdzul mal, menjaga harta. Kemudian bukan hanya hartanya yang dijaga, di sana juga ada hifdzuddin, agamanya dijaga. Jadi orang non muslim pun itu agamanya dijaga. Nggak ada ceritanya di dalam Islam orang non muslim diprovokasi, dipaksa-paksa, dibujuk-bujuk masuk Islam, nggak ada. Bahkan ada satu riwayat yang menarik ketika seorang panglima, ya, bernama Qutaibah itu menaklukkan satu wilayah. Wilayah itu adalah wilayah Kristen. Lalu kemudian Qutaibah ini tidak melakukan dakwah dulu, padahal kan harusnya sebelum menaklukkan itu didakwahi dulu. Lupa dia nggak dakwah dulu. Nah, padahal dalam hadis Nabi itu mengatakan
La tuqatilum hatta tad'uhum. Kamu jangan memerangi mereka sehingga kamu dakwai dulu. Wong ini belum didakwai sudah brak-bruk gitu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Proteslah rakyatnya di situ kan. Ini salah ini orang Kristen ngerti. Ini salah ini, penaklukan ini, enggak benar ini. Apa yang terjadi kemudian? Laporkan kepada qadhi. Ya, kepada hakim. Hakim memutuskan bahwa penaklukan Qutaibah ini salah dan dia disuruh narik pasukannya mundur. Coba bayangkan. Kenapa bisa begitu? Karena Islam itu menghormati agama. Coba, mana ada penaklukan kayak begitu dalam peradaban yang lain kecuali Islam? Enggak ada. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian, rakyat yang Kristen tadi itu akhirnya melarang pasukan itu untuk keluar. Karena mereka tahu tentang keadilan Islam. Mereka tahu tentang bagaimana tingginya akhlak pasukan kaum muslimin. Ya kan? Akhirnya ya sudah. Kalian gak usah keluar. Nah gitu. Coba bayangkan. Bandingkan dengan penjajah. Maka kalau ada orang menyamakan penaklukan Islam dengan isti'mar, penjajahan, itu salah besar. Karena dia nggak paham faktanya penaklukan di dalam Islam. Nah ini bahwa Islam itu menjaga agama, ya, hifdzuddin. Nah ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan, man kana ala yahudiyatihi aw nasraniyatihi fa innahu la yuftan. Jadi kalau ada orang itu tetap dengan agama Yahudinya atau Nasraninya, nggak boleh orang itu dipaksa-paksa atau dihasut atau dibujuk-bujuk supaya kemudian dia meninggalkan agamanya, nggak boleh. Dan zimmah, jaminan terkait dengan agama itu adalah bagian yang dijamin oleh Islam. Loh, apakah kalau begitu Islam itu meridai agama lain? Bukan begitu. Tapi Islam punya aturan la ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jadi tidak boleh orang itu masuk Islam dipaksa. Tapi tidak berarti kemudian semua agama dianggap sama, tidak. Jadi ini aturan main yang ditegakkan oleh Islam, luar biasa, betul-betul adil, betul-betul Masya Allah. Nah ini kalau kita paham peradaban Islam itu Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kalau ada orang Islam menyerang Islam, orang Islam terus menerus menikam Islam, ini sebenarnya adalah orang bodoh yang gak ngerti Islam, meskipun dia Muslim, apapun gelarnya ya. So, kalau kita ngerti Islam yang begitu detail tadi, nggak akan kita itu sanggup untuk menyerang Islam. Saking hebatnya Islam, mau kita serang dari mana? Nggak akan bisa kita. Nah ini terkait dengan hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian Islam itu bukan hanya menjaga agama ya, termasuk diantaranya melindungi agama atau keyakinan orang non muslim tadi. Tapi pada saat yang sama Islam itu juga menjaga karamah, menjaga kemuliaan. Coba bayangkan, ada enggak ya, misalnya contoh seorang yang dituduh melakukan zina, ketika tuduhannya tidak terbukti, yang kemudian ya akhirnya orang yang menuduh itu harus dihukum dengan hukuman dicambuk sebanyak 80 kali. Jadi kalau ada orang yang menuduh melakukan itu, bahkan ketika suami menuduh istrinya, istri menuduh suaminya ya melakukan itu misalnya, itu kemudian ada yang disebut mekanisme li'an, dan konsekuensi dari li'an itu berarti hubungan suami istri itu langsung batal ya. Jadi nggak boleh ketika suami menuduh istrinya berzina, istri menuduh suaminya berzina, kemudian dia masih saja ya menjadi suami istri. Itu di dalam Islam ada mekanisme namanya li'an. Berat. Kenapa Islam mengatur begitu? Ini karena terkait dengan masalah kehormatan. Islam menjaga kehormatan itu yang disebut dengan hifdzul karamah ya, menjaga kehormatan. Dan ini bagian dari dhimmah. Jadi sekalipun dia orang non muslim, kalau dia menjadi warga negara Islam, dia tidak boleh dituduh melakukan zina. Karena kalau orang non muslim berzina pun hukumannya sama dengan orang Islam, sama-sama dirajam kalau dia sudah menikah, dan sama-sama dicambuk kalau dia belum menikah, sama. Jadi karena itu hukum itu berlaku, termasuk penjagaan terhadap kemuliaan itu berlaku. Coba bayangkan, ada nggak peradaban di luar Islam yang begitu luar biasa? Nggak ada. Nah ini contoh ya,
Jadi ini contoh-contoh dhimmah yang diberikan oleh Islam kepada mereka, ya, kepada orang non-Muslim juga. Kemudian bukan hanya jaminan terkait dengan apa, bukan hanya jaminan terkait dengan masalah itu, masalah hifdzuddin, ya, kemudian masalah apa tadi, hifdzul nafsi, hifdzul mal, ya, kemudian hifdzul karamah. Ada juga hifdzul akli, menjaga akal. Bagaimana Islam itu menjaga akal? Narkoba, ya, narkoba itu hukumnya haram. Minuman keras hukumnya haram. Meskipun nanti di dalam sistem Islam orang non muslim itu, kalau ini dalam kasus, ada kasus di mana mereka minum khamar misalnya. Jadi ketika Islam itu menerapkan hukumnya, sistemnya, salah satu yang dijaga oleh Islam itu adalah akal. Bagaimana menjaga akal? Yaitu dengan memastikan diterapkannya hukum tahrimul khamar, keharamannya khamar, termasuk diantaranya haramnya narkoba. Bukan hanya khamar dan narkoba itu diharamkan, tapi juga ada sanksi hukum bagi mereka yang mengkonsumsi itu. Ada suatu ketika, ini juga kaitannya dengan kehormatan. Umar bin Khattab memergoki ada orang yang ketika itu minum khamar di dalam rumahnya, diintip. Setelah diintip, ditangkaplah dia. Nangkepnya tidak lewat pintu depan, tapi lewat pintu belakang. Kemudian orang itu diajukan di pengadilan. Ketika diajukan di pengadilan, dia menang. Kenapa dia menang? Karena kesalahan Amirul Mukminin lebih banyak daripada kesalahan dia. Kenapa? Kata dia, saya salahnya cuma satu, minum khamar saja, katanya. Dan itu pun saya lakukan di dalam rumah, saya tidak lakukan di luar, katanya. Ya, kesalahan Amir Mukminin satu, Amir Mukminin ngintip rumah saya, ya kan? Kesalahan yang kedua, Amir Mukminin masuk rumah melalui pintu belakang. Kesalahan yang ketiga, pintu dikunci, digedor. Coba, ya kan? Subhanallah. Ini kalau negara seperti ini luar biasa, ya. Ya, itu negara seperti ini itu luar biasa. Rakyatnya ngerti, ya kan? Ya meskipun kemudian tetap akhirnya kena sanksi, ya, tetapi tentu tidak seberat, ya, ketika dia melakukan itu secara terbuka. Itu bukti bahwa Islam itu menjaga akal, ya, dan itu berlaku, ya, untuk semua. Jadi nggak ada istilahnya ini kan hak asasi, nggak ada itu, ya. Termasuk acara-acara yang bisa merusak. Sekarang ada penelitian, ya, misalnya terkait dengan pornografi, ya. Kalau kita ngikuti kajiannya dokter neurolog tentang otak, itu kan orang yang suka mengkonsumsi film-film tidak senonoh atau tayangan-tayangan tidak senonoh, itu otaknya mengalami damage, rusak. Bagaimana caranya untuk menghilangkan itu? Itu dijaga oleh Islam, ya. Itu termasuk bagian dari apa? Hifdzul akli, gitu loh. Itu bagian dari hifdzul akli. Jadi bagaimana Islam menjaga itu? Nah, jadi, yang begini-begini kan diatur oleh Islam, ya, diatur oleh Islam dalam satu sistem yang luar biasa tadi. Nah, semua jaminan itu tidak hanya diberikan oleh Islam kepada orang Islam, tetapi juga diberikan kepada orang non-Muslim. Jadi ketika mereka itu disebut sebagai ahli dhimmah, itu maknanya apa? Mereka mendapatkan jaminan, bukan saja jaminan itu terkait dengan agama mereka dijamin, nyawa mereka dijamin, harta mereka dijamin, kehormatan mereka dijamin, bahkan akal mereka pun. Nah ini, akal mereka pun. Ada suatu ketika orang Yahudi itu karena pengen didoakan oleh Nabi, karena mereka tahu kalau Nabi bersin kan mendoakan, ya. Apa doanya? Yarhamukallah, yahdikumullah, wa yuslih balakum. Kan begitu doanya kan? Jadi orang Yahudi ini pura-pura dia, pura-pura bersin di hadapan Nabi karena pengen didoakan yarhamukallah, ya kan? Tapi Nabi tahu karena ini orang Yahudi, doanya Nabi yahdikumullah wa yuslih balakum, karena tidak boleh orang non muslim didoakan yarhamukumullah, ya kan? Itu doa untuk orang Islam itu, ya. Tapi orang non muslim didoakan apa? Yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu, wa yuslih balakum, dan meluruskan pikiranmu, meluruskan akalmu. Nah itu doanya Nabi untuk mereka.
Apa artinya? Coba bayangkan, orang non-muslim saja itu didoakan supaya pikirannya lurus, akalnya lurus. Berarti apa? Islam itu juga menjaga akal. Subhanallah. Ya kan? Ini bagian dari dhimmah. Jaminan. Coba ada nggak sistem atau peradaban di muka bumi ini seperti Islam? Tidak ada. Ya, yang menjamin sampai seperti itu nggak ada. Itulah yang disebut dengan masalih daruriyah, kemaslahatan yang bersifat vital. Karena kemaslahatan itu dibutuhkan semua manusia, muslim, non muslim, semua butuh kemaslahatan itu. Ini hebatnya Islam. Ya. Nah jadi ahli dhimmah pun di dalam sistem Islam itu enak, gitu loh. Ya, jadi ahli dhimmah pun di dalam sistem Islam itu masya Allah. Karena itu kalau ada orang yang sekarang mengatakan, oh hidup di dalam sistem Islam itu nanti ada kelompok kelas kedua, ada kelompok istilahnya, ya mereka membayangkan kayak di dalam agama Hindu ada kasta-kasta gitu. Enggak ada di dalam Islam itu. Bahwa kemudian ada orang non muslim yang dia tidak boleh menjabat jabatan tertentu, itu karena hukum, karena sistem gitu, bukan karena kasta. Tidak. Maka kalau ada yang mengembuskan, oh kalau Islam itu ada kelas-kelas, buktinya apa? Non muslim itu dia kelas kedua kalau dalam Islam. Enggak ada. Karena mereka semuanya mendapatkan dhimmah sebagaimana orang Islam mendapatkan jaminan semuanya tadi itu. Jadi ini juga menunjukkan mereka yang mengatakan begitu karena mereka tidak paham bagaimana sistem Islam diterapkan. Nah, kemudian dalam riwayat ini disebutkan itu huwa bi syaikhin min ahli dhimmah yastataimu. Tiba-tiba Umar ketika datang di Jabiyah itu ada ahli dhimmah yang datang atau ada di situ minta makan. Jadi ahli dhimmah ini ngemis, minta makan. Fasa'ala anhu, lalu kemudian Umar bertanya tentang orang itu, siapa orang itu? Siapa orang itu kok sampai dia minta-minta makan ini? Ya. Bagi Amirul Mukminin ini masalah berat karena ini menyangkut soal tanggung jawab rakyat yang hidup di wilayahnya. Ya. Dan Amirul Mukminin akan ditanya oleh Allah kalau nanti masih ada rakyatnya yang kelaparan seperti itu. Subhanallah, ya. Makanya ngeri jadi Amirun Am itu, ya, menjadi pemimpin tertinggi, menjadi pemimpin ya dalam urusan umum itu ngeri. Ya. Coba bayangkan. Sudah berapa nyawa melayang ya dalam kasus pandemi ini, masya Allah. Kalau kita membaca berita setiap hari, ya kemarin ya sudah satu hari angkanya 4.000 lebih yang meninggal. Ya, sebelumnya 3.000 sekian. Ini subhanallah ya. Kita nggak bisa ngomong lagi dah. Ya kan? Nah, Umar bin Khattab ketika melihat ada orang seperti itu, fasala anhu, maka ditanya, siapa orang itu? Faqala, lalu kemudian ada yang menjawab, hada rajulun, ini adalah orang laki-laki min ahli dhimmati, dari ahli dhimmah. Ya, dia dari ahli dhimmah, bisa Yahudi, bisa Nasrani. Ya. Kabura wa du'afa, dia usianya sudah sepuh dan dia sudah lemah, tidak berdaya. Fawada Umar radhiyallahu anhu al-jizyata. Ini hebatnya Umar. Begitu Umar melihat ahli dhimmah seperti itu, lalu tindakan pertama apa yang dilakukan oleh Umar? Fawada Umar radhiyallahu anhu al-jizyata. Umar langsung membuat keputusan kalau begitu hapus kewajiban dia membayar jizyah. Itu yang pertama. Coba. Karena tadi orang ahli dhimmah itu dia mendapatkan dhimmah dengan membayar jizyah. Ya. Nah, kemudian begitu Umar tahu ada ahli dhimmah seperti itu, langsung Umar mengatakan hapus jizyah, kewajiban bayar jizyah dari pundak dia. Allati fi raqabatihi, yang ada di pundaknya, suruh menghapus. Subhanallah. Ini luar biasa Amirul Mukminin. Wa qala, kemudian Umar bin Khattab menitahkan kallaftumuhu al-jizyata, kalian sanggup membebani jizyah kepada orang itu hatta idza du'ufa, bahkan ketika dia sudah lemah, taraktumuhu yastataimu, kalian membiarkan orang itu terlantar, kemudian orang itu meminta-minta makan, kalian biarkan. Ini pertanyaan Umar kepada wali, pertanyaan Umar kepada gubernur yang ada di tempat itu. Marah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kalian sanggup melakukan ini, membebani orang ini
Ya, sementara dia ketika masih sehat kalian minta membayar jizyah, begitu dia sudah tua, begitu dia sudah tidak mampu, kalian biarkan dia meminta-minta makanan. Subhanallah. Amirul Mukminin, ya, radhiyallahu an. Maka apa yang dilakukan? Fa ajra alaihi min baitil mal. Umar kemudian melakukan tindakan dengan cara apa? Umar langsung menetapkan diambilkan orang itu dari baitul mal asyra darahim, 10 dirham langsung diambilkan. Kalau begitu ambilkan, kata Umar, dari baitul mal 10 dirham, langsung diambilkan dari baitul mal 10 dirham, dikasihkan orang itu. Subhanallah. Ya, ini. Wa kana lahu iyalun, dan orang itu punya keluarga, punya tanggungan. Orang itu punya keluarga, punya tanggungan. Ya, dia laki-laki, bukan perempuan, dan laki-laki punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Subhanallah. Ini yang dilakukan oleh Amirul Mukminin. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dan saya sekalian yang dimuliakan Allah, betapa luar biasanya kepekaan Umar bin Khattab, betapa luar biasanya empati, simpatinya Umar bin Khattab kepada orang Yahudi tadi. Ya, kenapa kok bisa begitu? Karena ada iman kepada Allah, ada iman kepada hari akhir, ada iman kepada hisab, ada iman kepada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering mengatakan melalui majelis ini, tidak ada di muka bumi ini sistem dan peradaban yang bisa melayani dan memenuhi hajat hidup umat manusia dengan tulus kecuali Islam. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena hanya Islamlah satu-satunya peradaban yang dibangun dengan keyakinan kepada Allah. Dan ingat, manusia itu di muka bumi ini pada dasarnya mereka menjadi khalifatullah, wakilnya Allah, termasuk dalam urusan harta. Ya, makanya Al-Quran menyebutkan dalam urusan harta, harta itu miliknya Allah. Manusia itu mustakhlafina fil ard, mereka itu mendapatkan apa? Amanah untuk mengurus harta yang Allah titipkan tadi. Jadi jangan sombong kalau jadi orang kaya, karena harta kita itu titipannya Allah, hakikatnya itu adalah hartanya Allah. Filosofi itu yang dipegang teguh oleh umat Islam. Makanya umat Islam itu nggak pernah merasa ini harta saya, karena semuanya adalah milik Allah. Dan ketika diberikan kekayaan berapapun kekayaan dia nggak pernah sombong, karena itu miliknya Allah, itu titipannya Allah, itu amanahnya Allah. Apalagi ketika dia menjadi seorang khalifah yang merupakan bayangan Allah di muka bumi, dillallah fil ardi, dia akan bersikap adil. Subhanallah. Ada nggak filosofi pemimpin yang seperti ini di luar Islam? Tidak ada. Tidak ada. Karena mereka tidak membangun pemerintahnya dengan Islam, tidak membangun pemerintahnya dengan akidah Islam. Ya, apapun latar belakangnya, kalau dia tidak membangun dengan Islam, nggak akan bisa memimpin dengan cara yang adil seperti itu. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Wa inda Abi Ubaid, dan di dalam riwayat Abi Ubaid di dalam kitabnya Al-Amwal wa Ibnu Zanjawih wal Uqaili an Umar radhiyallahu anhu annahu marra bi syaikhin. Ya, di situ diceritakan tentang Umar radhiyallahu an, bahwa Umar radhiyallahu an pernah lewat ketemu dengan seorang yang sudah tua renta min al-Dimmah, dari al-Dimmah. Yas'alu ala abwabil masajid, di mana ya, orang tua renta itu minta-minta di depan pintu-pintu masjid. Faqala, Umar ketika itu tahu, ketika Umar tahu bahwa itu adalah orang ahli kitab, Umar tahu bahwa itu adalah orang Yahudi tadi, ahli Dimmah tadi. Ya. Apa kata Umar? Ma'ansafnaka, kata Umar, kami tidak adil kepada kamu. Ini pernyataan Amirul Mukminin. Begitu melihat ada orang Yahudi atau melihat ada ahli Dimmah meminta di depan pintu masjid, maka Umar bin Khattab mengatakan, kami telah berbuat tidak adil kepada kamu. Masya Allah. Coba Amirul Mukminin, ya, mengatakan seperti itu. Apa kata beliau? Kunna akhadna minkal jizyata fi syababatika, kami telah mengambil jizyah kepadamu, darimu ketika kamu masih muda. Summa dayya'naka fi kibarika, kemudian kami
menyia-nyiakan kamu ketika kamu sudah tua renta. Masya Allah. Mana adilnya? Ini zalim, kami sudah melakukan kezaliman kepada kamu, kata Sayyidina Umar. Meskipun mungkin itu bukan, artinya bukan orang yang tinggal di Madinah. Kalau riwayat tadi tinggal di Jabiyah, jauh tempatnya dari Madinah. Subhanallah. Apa yang dilakukan oleh Umar ketika melihat orang seperti itu? Summa ajru alaihi min baitil mal ma yasluhu. Kemudian Umar memberlakukan, menetapkan kebijakan idari administrasi untuk orang itu. Dicatatlah namanya, ditetapkanlah SK untuk orang itu, agar orang itu mendapatkan bagian dari baitul mal, jaminan untuk hidupnya, jaminan untuk keluarganya. Ma yasluhu, apa yang layak bagi orang itu. Subhanallah. Jadi negara itu bukan hanya sekedar memberi receh. Ya, ini penting. Negara bukan hanya sekedar memberi receh kepada orang Yahudi tadi. Apa yang dimakan cukup sehari, tidak. Tetapi negara sudah mengalokasikan, namanya dicatat ya, di dalam Baitul Mal, di dalam Diwanul Ato. Jadi kalau di dalam negara Islam itu ada namanya, di Baitul Mal ini ya, ada namanya Diwanul Ato. Jadi Baitul Mal itu punya catatan administrasi, ya. Makanya kalau mau nyalurkan BLT itu nggak bingung, gitu loh, nggak bingung. Data tahun berapa, 2000 berapa masih dipakai aja, nggak begitu caranya, ya. Jadi jangan dibayangkan zaman dulu kan belum ada komputer, enggak. Justru dicatat manual itu, orang dulu kalau menjadi pejabat itu diapal catatannya, itu diingatan mereka. Jadi mereka bukan hanya ngapalin Quran, bukan hanya ngapalin ayat-ayat Quran, tahu ayat 1, 2, 3, enggak begitu, tapi nama mereka yang akan diberikan BLT tadi itu juga dihafal di kepala mereka, gitu loh. Karena itu yang justru nanti akan ditanya oleh Allah, nama orang-orang itu. Ketika nama yang dihafal oleh pejabat tadi itu hilang, atau katakanlah misalnya meninggal, mereka tidak tahu, mereka nanti akan ditanya oleh Amirul Mukminin. Amirul Mukminin, subhanallah. Ini contoh ya. Jadi sebenarnya ini makanya kadang-kadang ada pertanyaan menariknya begini, loh, bukan berarti kan sebenarnya sistem sekarang itu lebih hebat dong, sekarang itu komputerasi ya, tapi kan justru karena pakai komputer itu nggak hafal pejabat itu, ya kan, akhirnya apa, akhirnya sering kali ngasih salah gitu, apalagi kalau sudah catatannya salah, karena nggak hafal mana yang miskin, mana yang membutuhkan, dan mana tidak. Kalau dulu dia hafal, pejabat itu hafal gitu loh. Jadi meskipun belum ada komputer itu dihafal, siapa yang harusnya dapat, siapa yang tidak, itu dihafal mereka. Itu luar biasa. Nah ini ya, Masya Allah. Jadi dicatat itu ada yang namanya diwan. Nah diwan ini adalah sistem administrasi Baitul Mal. Nah di dalam diwan itu ada daftar nama orang-orang. Jadi misalnya contoh ya, keluarganya Nabi itu dapat jatah dari Baitul Mal, ya, istrinya Nabi, apa namanya, itu dulu kalau di dalam diwan itu ada urutannya begitu, dimulai dari keluarganya Nabi, kemudian nanti sahabat, ini terus begitu. Itu ada aturan mainnya begitu, ada. Kalau sekarang itu apa namanya, kode, ya kan, itu ada, codingnya itu ada. Dan itu sudah diterapkan pada zaman Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar mengenal istilah diwan itu ketika ada penaklukan yang dilakukan ke Persia dan Romawi. Ada mengatakan diwan itu diambil dari Romawi, ada mengatakan diwan itu diambil dari Persia. Sistem diwan itu dengan administrasinya tadi. Jadi itu sudah diterapkan di zaman itu. Ya, makanya jangan apa namanya, membayangkan ini kembali pada zaman unta semerawut gitu. Enggak. Ya. Buktinya apa? Kalau seandainya tata kelola catatan tadi itu semrawut, bayangkan mungkin tidak Umar bin Khattab ketika memerintah selama kurang lebih 10 tahun, kemudian di Hijaz itu tidak ada lagi orang miskin. Kalau catatannya semrawut, nggak mungkin. Wong sekarang yang pakai komputer saja masih banyak orang miskin kok. Berarti persoalannya kan bukan catatan kan? Masalahnya itu adalah ada pada distribusi, sampai apakah tidak. Ini bukan soal adanya catatan tadi itu, tapi masalahnya adalah adanya perhatian dan bagaimana betul-betul negara memperhatikan mereka-mereka yang punya hak tadi. Begitu.
Umar bin Abdul Aziz kurang lebih ya tidak ada 3 tahun, 2 tahun lebih sedikit beliau memerintah seluruh wilayahnya, bukan hanya Hijaz ya, sampai ke Afrika, sampai ke sebagian ya wilayah-wilayah yang sekarang seperti Turki itu kan Eropa, sebagian Asia. Itu tidak ada orang yang berhak untuk menerima zakat. Coba bayangkan kalau catatannya semrawut, bisa nggak kira-kira selesai urusan begitu ya kan? Sekarang mau bagi BLT ya kan? Mesti setiap bagi BLT semrawut ya kan? Bandingkan coba, ini peradaban Islam. Jadi kalau ada orang yang nyinyir tentang peradaban Islam itu suruh baca sejarah lah. Nah, ini pentingnya sejarah kita. Belajar sejarah, belajar sirah itu di situ. Ya. Ini jangan karena nggak tahu kemudian memvonis seolah-olah kita ini kembali kepada zaman unta. Ini kan ngawur sekali ya kan. Kemudian berikutnya kisah seorang ya ahli dhimmah. Kisah rajulin min ahli dhimmah ma'a Umar radhiyallahu anhu. Ini kisah yang lain dan masih di Jabiyah. Wa akhraja Abu Ubaid an Yazid bin Malik bin Abi Malik. Abu Ubaid dari Yazid bin Abi Malik telah mengeluarkan riwayat. Qala kanal muslimuna bil Jabiyah, ketika itu orang muslim di Jabiyah, wa fihim Umar radhiyallahu anhu, di sana sedang ada Umar radhiyallahu an. Fa atahu rajulun min ahli dhimmati yukhbiruhu, ada seorang laki-laki dari Lidimah datang kepada Umar memberitahukan pada Umar, anan nasa qad asra'u fi inabihi, orang-orang mereka itu segera ya, orang-orang itu segera apa namanya, mereka membawa inap itu adalah anggurnya ya. Fa kharaja Umar radhiyallahu anhu hatta laqiya rajulan, maka Umar kemudian keluar menemui seseorang min ashabi dari sahabatnya, yahmilu tarsan alaihi inabun, memanggul apa, keranjang, yang di atas keranjang tadi itu ada apa namanya, anggurnya tadi. Faqala Umar, maka Umar kemudian mengatakan, wa anta aidan, dan kamu juga. Kenapa? Ya. Dipanggil oleh Umar, ditemui oleh Umar, kemudian bertanya, kenapa kok apa namanya kelihatan seperti itu mereka bergegas-gegas atau tergesa-gesa. Faqala, maka kemudian Umar orang itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, asabatna maja'atun, kami telah mengalami kelaparan. Fansarafa Umar radhiyallahu anhu wa amara li sahibil karami biqimati inabihi, maka Umar kemudian berpaling. Kemudian Umar memerintahkan kepada orang yang bertugas untuk memberikan apa namanya bantuan tadi itu, untuk memberikan qimah inabi, nilai kurmanya Umar tadi itu, supaya dibagikan karena orang kelaparan tadi. Umar tidak mengambil apa yang menjadi bagiannya tadi. Subhanallah. Ini yang dilakukan oleh Amirul Mukminin radhiyallahu an. Jadi kalau ada istilah pejabat itu memotong gajinya, Amirul Mukminin memberikan contoh, nggak makan daging, apa yang menjadi bagiannya dikasihkan kepada rakyatnya, nggak mengambil. Bukan hanya ngomong doang, tidak ya, bukan hanya koar-koar gajinya dipotong, tapi kenyataannya hanya gimmick saja atau hanya pencitraan saja. Tidak, Amirul Mukminin tahu itu, karena ucapannya harus sama dengan perbuatannya, karena itu nanti akan dihisab oleh Allah, diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi ini luar biasa. Ya. Terakhir saya akan sampaikan bagaimana keadilan ya Umar bin Khattab radhiyallahu an yang luar biasa. Di sini disebutkan kisah, jadi kisah tentang Jabiyah tadi itu kita lalui, dan itu menggambarkan bagaimana keadilan Amirul Mukminin. Dan kisah keadilan Amirul Mukminin berikutnya ini juga dilakukan terhadap orang Yahudi. Ya, jadi supaya kita ini paham betul bagaimana Islam itu tidak pandang bulu, hukum ditegakkan. Kisah qada'ihi radhiyallahu anhu Yahud khilafah Muslim. Bagaimana kisah keputusan Umar ketika Umar menjadi qadhi, yang keputusan itu justru berpihak kepada orang Yahudi, mengalahkan orang Islam. Coba, nggak ada istilah kroni, nggak ada istilah oh ini teman saya karena ini Muslim saya bela, nggak. Siapa yang salah harus dihukum, siapa yang benar harus dibela. Itu Islam. Ya, karena Islam itu memberikan dhimah kepada semua sama. Nah ini. Wa akhraja Malik an Sa'id bin Al-Musayyib. Malik telah mengeluarkan riwayat dari Sa'id bin Al-Musayyib, anna musliman wa yahudiyan ikhtasama. Ada orang Yahudi dan ada orang Islam
mereka berselisih. Ila Umar, kemudian mereka keduanya datang kepada Umar radhiyallahu anhu. Fara'al haqqa lil yahud. Umar kemudian melihat kebenaran itu miliknya orang Yahudi tadi. Artinya orang Yahudi tadi itu, kalau dalam kisah sebelumnya, orang Yahudinya yang berusaha untuk menipu Umar. Maka kemudian Umar terapkan kebijakan, Umar terapkan sanksinya. Nah sekarang terbalik kondisinya. Orang Yahudi ini benar, orang Islam itu yang salah. Faqadalahu Umar bihi, maka Umar kemudian membuat keputusan yang berpihak kepada orang Yahudi itu. Faqala lahul Yahudi. Nah ini yang menarik. Orang Yahudi itu kemudian mengatakan kepada Umar. Apa kata orang Yahudi itu? Wallahi laqad qadaita bil haqq, katanya. Demi Allah, kata orang Yahudi itu, engkau Amirul Mukminin telah membuat keputusan dengan hak, dengan benar. Subhanallah, orang Yahudi ini yang mengakui keputusan Umar itu benar. Fadarabahu Umar bidirrati. Jadi Umar itu kemana-mana biasa membawa dirro. Dirro itu semacam apa namanya, cambuk kecil ya, cambuk kecil. Jadi orang kalau naik kuda atau naik unta itu kan biasanya bawa cambuk kan, untuk jadi supaya kudanya atau untanya tadi itu mau jalan kan, biasanya dicambuk itu. Nah, itu cambuk kecil. Nah itu namanya dirro. Sehingga ada istilah dirro itu Umar, ya, cambuk kecilnya Umar. Nah cambuk itu dibawa oleh Umar. Kenapa Umar membawa cambuk itu? Ya ini kemana-mana biasanya. Nah orang Yahudi tadi itu kemudian dipukul oleh Umar. Ya tentu saja pukulannya tidak keras, yaitu ya istilahnya ya gurau lah, gurau gitu. Umar kemudian mengatakan begini, wa mayudrika, apa yang kamu ketahui, ya, apa yang kamu ketahui kok kamu mengatakan Umar, ya, qadaita bil haq, engkau telah memutuskan dengan kebenaran. Ini kata Umar kepada orang Yahudi itu. Lalu apa? Ini yang menarik jawaban orang Yahudi itu. Orang Yahudi itu mengatakan begini, faqala al Yahudi. Orang Yahudi itu mengatakan, wallahi, kata orang Yahudi, demi Allah, inna najidu fit taurati, kami telah mendapati di dalam Taurat. Jadi orang Yahudi itu di dalam kitab Tauratnya itu juga mengajarkan apa pelajarannya? Katanya, laisa qadin yakti bil haqqi, tidak ada seorang hakim yang memutuskan dengan kebenaran illa kana an yamini malakun, kecuali di sebelah kanannya ada malaikat yang mendampinginya. Masya Allah, orang Yahudi, ya. Wa an shimalihi malakun, dan di sebelah kirinya ada malaikat. Jadi kalau hakim itu adil, itu didampingi malaikat. Kanannya ada malaikat, kirinya ada malaikat. Yusattidanihi, malaikat itu akan terus menerus menyuarakan kebenaran, menyampaikan kebenaran kepada dia. Wa yuwaffiqanihi, dan malaikat itu membimbing dia. Ini kalau hakim itu adil. Kalau hakim itu memutuskan dengan kebenaran. Madama ma'al haqqi, selama qadhi atau hakim itu berada atau selalu dengan kebenarannya. Jadi selalu, kalau dia selalu berada dengan kebenaran, ada malaikat di kanan kiri yang akan membimbing dia, memandu dia, memberikan taufik, ya. Nah ini kata orang Yahudi itu, dan itu diceritakan dalam Taurat. Orang Yahudi itu membaca di dalam Taurat. Fa idza tarakal haqqa, kalau orang itu sudah meninggalkan kebenaran, araja wa tarakahu, maka malaikat itu akan naik ke langit dan meninggalkan hakim itu, meninggalkan qadhi itu. Kalau qadhi itu sudah ditinggalkan malaikat, sudah ditinggalkan tadi itu, ya, maka apa yang terjadi? Keputusannya dolim, keputusannya tidak memihak kepada kebenaran. Yang terjadi kemudian apa? Ya itulah kedoliman demi kedoliman terus menerus. Itu yang diketahui oleh orang Yahudi itu dari Taurat. Itu yang disampaikan orang Yahudi kepada Umar ketika orang Yahudi itu menyaksikan Umar memutuskan dengan kebenaran tadi. Subhanallah. Coba bayangkan, orang Yahudi, ya, orang Yahudi. Jadi nggak ada ceritanya orang non Muslim itu nggak suka penerapan syariat Islam. Nggak ada. Ya, jadi kalau ada orang non Muslim, ya, oh nanti kalau syariat Islam diterapkan di Indonesia ini, Indonesia akan pecah, Indonesia akan hancur. Nggak ada. Kalau ada orang non Muslim seperti itu, maka wajib bagi kita mendakwai dia, menjelaskan bagaimana indahnya syariat Islam. Gitu. Coba kalau orang non Muslim dijelaskan kayak begini, siapa yang nggak mau? Yang merasa terancam dengan penerapan syariat Islam itu orang kapitalis, negara-negara penjajah, itu yang merasa terancam. Bukan orang non Muslim, enggak. Gitu loh. Karena nggak ada yang dirugikan terhadap mereka itu, agama mereka dihormati, dijaga, nggak ada.
Nah kalau kapitalis, sosialis iya. Iya. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan dunia. Sementara Islam mengatur dunia. Gitu loh. Urusan kita dengan orang non-Muslim tadi urusan akhirat. Gitu kan? Urusan dunia, urusan akhirat kita nggak campuri urusan mereka sama Allah. Nah, gitu. Jadi nggak ada sebenarnya konflik agama di dalam Islam itu dengan orang, nggak ada. Konflik agama dalam kasus perang salib itu karena digerakkan oleh raja-raja ya, yang punya kepentingan dunia. Perang salib yang terakhir juga sama, perang salib yang modern juga sama, ada kepentingan kapitalis di belakangnya. Maka ada istilah apa? Gold, glory, baru kemudian gospel. Gospel itu belakangan, supaya apa? Agama dimasukkan, gitu loh. Ini yang harus kita pahami. Makanya perlunya dakwah pemikiran itu kepada orang non-Muslim, supaya mereka melihat indahnya Islam. Islam itu Masya Allah peradaban yang luar biasa. Ya'lu ala yu'la alaih. Nah orang kapitalis tadi itu yang nakut-nakuti terus. Itu loh, nakut-nakuti terus. Nanti kalau Islam terapkan, ini akan terjadi pertumpahan darah, akan terjadi itu orang kapitalis. Yang terjadi kemudian lihat hari ini. Siapa yang membuat undang-undang omnibus law, yang membuat siapa? Ya kan? Kapitalis tadi itu. Yang ingin mengeruk kekayaan alam, yang ingin mengeruk dunia kita ini. Tapi kemudian umat beragama diadu domba terus. Ya kan? Sesama orang Islam diadu terus. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi mari kita kembali kepada peradaban Islam, mari kita lihat sirah, mari kita lihat sejarah, supaya kita bisa melihat Islam itu dengan jernih. Supaya kita bisa mendakwai orang non-Muslim juga dengan jernih. Islam tidak mengancam mereka, Islam tidak akan melukai mereka, tidak. Justru Islam itu memartabatkan martabat mereka pada posisi yang mulia. Itulah Islam. Nah, celakanya tadi banyak orang-orang Islam, atau mungkin ada sebagian orang Islam yang nggak paham Islam. Apapun gelarnya, akhirnya kemudian ngomong tentang Islam yang salah, dan inilah yang kemudian justru menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kalau Islam itu nanti diterapkan di muka bumi. Padahal Islam itu sekali lagi wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah Islam itu adalah rahmat. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan karena sudah masuk waktu syuruk. Semoga kajian kita pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang membawa keberkahan di dalam hidup kita, bisa menjadi modal dakwah kita kepada umat Islam dan juga kepada umat non-Muslim. Karena kita semuanya ini punya kewajiban di hadapan Allah. Kita nanti akan ditanya oleh Allah apa yang sudah kita lakukan dalam situasi seperti ini. Ketika Islam begitu rupa tadi itu, kewajiban kita adalah menyampaikan Islam yang sesungguhnya. Dengan begitu kita berharap semoga kita punya hujjah di hadapan Allah. Kita punya argumen di hadapan Allah bahwa kita sudah menyampaikan Islam sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan pada kita. Saya kira itu. Ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu sebelum kita tutup? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan majelis kita pada pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.